Halo, perkenalkan saya Farhan Farezi. Di sini saya sebagai editor dari video kajian sosiologi dan antropologi budaya mengenai suku Baduy. Saya sendiri Anca Prasetya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wilman Afatabah. Saya Agung Albanjari sebagai narator 4 sekaligus pengkaji literatur dan pembuat skenario. Suku Baduy merupakan etnis yang terletak di daerah Provinsi Banten, Kabupaten Lebak, Perdesaan Kenakes. Suku Baduy terdapat 3 kelompok, yaitu suku Baduy Dalam, suku Baduy Luar, dan suku Baduy Muslim. Suku Baduy Dalam merupakan suku yang masih memegang teguh erat adat istiadat nenek moyang. Sementara Baduy Luar merupakan masyarakat yang telah keluar dan melanggar adat masyarakat Baduy Dalam karena memang mempunyai keinginan untuk keluar dari wilayah tersebut karena tidak kuat dengan adat istiadat yang sangat ketat. Lalu ada suku Baduy Muslim, yaitu suku Baduy yang telah mengikuti ajaran agama Islam. Tetapi kelompok kami membahas mengenai kelompok Baduy Dalam dan kelompok Baduy Luar. Berdasarkan sejarahnya, pengaruh agama Hindu dan Buddha sangatlah kuat. Pada tahun 1579 Islam masuk, masyarakat di sana pun pindah ke agama Islam. Ada sekelompok masyarakat yang menolak untuk masuk Islam dan berpindah untuk mengasingkan diri. Nah, kelompok tersebut yang kemudian dinamakan suku Baduy. Baik, selanjutnya ada teman saya, Miftah, yang akan menjelaskan suku Baduy dari aspek agama dan tradisinya. Kepada saudara Miftah, saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan suku Baduy dari aspek agama. Suku Baduy menganut kepercayaan Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan merupakan penghormatan terhadap roh nenek moyang dan kepercayaan kepada satu kuasa, di mana bentuk ibadah yang suku Baduy lakukan adalah dengan pergi ke sebuah tempat bernama Arca Domas. Arca Domas adalah tempat keramat dalam kepercayaan orang Kenekes, di mana lokasinya dirahasiakan dan dianggap paling sakral oleh suku Baduy. Suku Baduy sendiri mengunjungi lokasi tersebut untuk melakukan pemujaan, di mana pemujaan itu dilakukan selama setahun sekali, tepatnya pada bulan kelima. Dalam proses pemujaan ini, biasanya yang terlibat hanyalah puun atau tetua adat tertinggi yang dibarengi dengan beberapa anggota masyarakat yang terpilih. Di tempat itu juga terdapat batu lumpang yang dianggap sakral oleh masyarakat suku Baduy, di mana dari batu lumpang ini masyarakat Baduy percaya apabila pada saat pemujaan batu lumpang tersebut ada dalam keadaan penuh air yang jernih, maka bagi masyarakat Baduy itu merupakan akan pertanda yang baik, di mana hujan dan hasil panen akan melimpah. Akan tetapi sebaliknya, apabila batu lumpang itu kering atau keruh, maka itu merupakan isyarat atau pertanda kegagalan panen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tradisi yang ada pada suku Baduy. Suku Baduy sendiri memiliki tradisi yang dilakukan pada setiap tahunnya. Tradisi ini dihadiri oleh semua kalangan suku Baduy, mulai dari masyarakat Baduy Dalam maupun masyarakat Baduy Luar. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa terima kasihnya kepada leluhur atas diberikannya banyak rejeki yang cukup kepada masyarakat Baduy. Terdapat upacara adat yang disebut kawalu. Kawalu ini adalah tradisi upacara yang dikenal sebagai salah satu jenis upacara yang biasa dilakukan dalam rangka memperingati hasil panen. Upacara ini biasanya dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun. Setelah upacara adat kawalu, terdapat lanjutan proses upacara yang disebut sebagai ngelaksa, di mana upacara ngelaksa ini adalah kegiatan pembuatan laksa, yaitu sejenis makanan adat semacam mie, tetapi bentuknya itu lebih lebar. Kegiatan ini juga dijadikan sebagai tempat perhitungan jumlah jiwa penduduk Baduy atau yang lebih kita kenal sebagai sensus penduduk.
Maka dari itu, kegiatan ini menjadi kegiatan wajib yang dihadiri oleh semua suku Baduy. Setelah upacara ngelaksa selesai, dilanjutkan dengan upacara seba, di mana upacara seba ini adalah kegiatan mempersembahkan laksa disertai hasil bumi lainnya, yaitu kepada penguasa nasional atau lebih kita kenal pemerintah. Kegiatan ini merupakan bentuk silaturahmi pemerintahan adat Baduy kepada pemerintahan nasional seperti camat, bupati, sampai pun gubernur. Baik, selanjutnya terdapat penjelasan mengenai suku Baduy dari segi sosiologi dan antropologi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman saya dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Wilman. Selanjutnya saya akan menjelaskan suku Baduy dalam dua perspektif, yaitu perspektif antropologi dan sosiologi. Pertama, adanya suku Baduy dalam mempertahankan kebudayaannya secara aspek antropologi. Kami mengambil dari sebuah materi yaitu pranata sosial. Pranata sosial adalah sebuah aturan atau norma yang mengenai suatu kegiatan masyarakat yang penting. Jadi maksudnya ini pranata sosial adalah sebuah aturan. Nah, dalam bentuk pranata sosial, suku Baduy dalam sendiri memiliki sebuah aturan yang melarang keras adanya teknologi, kendaraan, serta alas kaki yang biasa kita pakai seperti sendal. Mereka melakukan hal seperti itu karena mereka tidak ingin melunturkan budaya leluhurnya, menjadi mempertahankan adat budaya yang ada seperti itu. Selanjutnya dalam aspek sosiologi, yaitu Baduy luar yang sudah berubah budayanya, yang tidak seperti Baduy dalam lagi. Dalam aspek sosiologi terdapat sebuah materi yang membahas tentang perubahan sosial. Perubahan sosial adalah sebuah perubahan penting yang terjadi dalam struktur sosial, pola perilaku, serta interaksi sosial. Nah, secara sistematis, perubahan sosial yang dijalani oleh suku Baduy luar adalah atas kemauan sendiri, karena mereka berinteraksi dengan orang luar sehingga mereka ingin maju, ingin berkembang dan ingin seperti orang pada umumnya, sehingga mereka melanggar adat dan budaya suku Baduy dalam sehingga mereka masuk dalam kategori budaya Baduy luar. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai suku Baduy dan dalam perspektif antropologi dan sosiologi. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.